Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada ibadah pagi hari ini, saudara-saudaraku siapkan Alkitab dan tata ibadah. Jemaat bersaat teduh, menyiapkan persembahan. Mohon diingat, kita tidak sedang menonton, tetapi beribadah secara online. Jadi tempatkanlah diri saudara di hadapan hadirat Allah. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Willem Sairwona MTH, Pendeta Gemit yang berdomisili di GPIB Jemaat Karis. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Saudara-saudari jemaat yang ada di gedung gereja ini maupun juga yang ada di rumah tangganya masing-masing, marilah kita tabiskan ibadah minggu online ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita
pada ibadah pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-38 yang berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Silahkan duduk. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan tabiat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga berbuat jahat dan tidak berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa kami saling berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah dosa-dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, untuk kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahan, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
saudara-saudari jemaat yang di gereja maupun yang di rumah, bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa kita dengan tulus dan jujur, lalu mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa sebagaimana yang tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ke-5 yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan itu, kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, maka marilah kita berdiri untuk mendengar berita hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 hingga 15 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini.
Saudara-saudari yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita tenangkan hati kita mengambil satu duduk sejenak sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila lingkungan atau tempat Bapak Ibu, saudara-saudari agak ramai saat ini, mohon bisa diheningkan, ditenangkan sejenak, supaya sungguh-sungguh kita tidak hanya menyaksikan tayangan ini, tapi juga hadir dan mengikuti ibadah dan perenungan firman. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang mewujud menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kami, sehingga Engkau boleh merasakan apa yang kami rasakan. Bila sudah dalam 3 pekan ini kami harus beribadah secara online, secara daring di tempat kami masing-masing, tidak berkumpul bersama dalam sebuah gedung, maka Engkau juga boleh mengerti betapa kami haus dan rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, di pagi ini kami berdoa memohon kekuatan Allah lewat Roh-Mu yang kudus, yang tak terbatas itu, yang menembus setiap dinding-dinding ruangan. Biarlah Roh Kudus Allah tidak hanya hadir di gedung gereja pada pagi ini, tetapi juga boleh hadir di setiap gedung dan bangunan rumah tangga kami masing-masing. Sehingga sungguh-sungguh firman yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Dan Roh Kudus yang sama juga menolong memampukan kami untuk tetap teguh dalam mengikuti Engkau, walaupun wabah pandemik COVID-19 ini masih begitu panjang dan telah memakan cukup banyak korban. Kuatkan kami Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Dan pakai hamba-Mu juga yang terbatas menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja maupun dalam rumah kami masing-masing, siap menyambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-42. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu
dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara hatimu, dan ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah? Semoga semua kita ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan pada setiap kita, dan juga kita terus berdoa dan mendukung saudara-saudari kita sebangsa setanah air yang Tuhan izinkan menanggung beban, menanggung pergumulan ketika mereka bergumul dengan sakit dari virus ini. Hari ini, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, kasih sejati itu tidak menghakimi, berdasarkan pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 37 hingga 42 yang sudah kita baca tadi. Kasih adalah ajaran utama yang sangat terkenal di dalam kekristenan, sehingga seringkali orang menyebut kekristenan itu sebagai agama kasih. Kenapa? Karena hukum yang pertama dan utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Artinya apa? Seluruh ketetapan yang ada dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau diringkas, dipadatkan, sesungguhnya ada dalam hukum kasih itu. Yang pertama bersikap atau bersifat vertikal, dan yang kedua bersifat horizontal. Namun demikian, saudara-saudari, ketika peristiwa wabah pandemik COVID-19 ini muncul, orang mulai mempertanyakan, apakah benar kekristenan itu adalah agama kasih? Ketika banyak orang membutuhkan bantuan, ternyata tidak semua orang Kristen atau gereja Tuhan segera tergerak untuk mengulurkan tangan dan membantu. Saya sangat tersentuh dengan sebuah tulisan yang saya terima dalam pesan WA oleh seorang hambanya, Bapak Pendeta Irfan McJuntak Tiitskim, yang berjudul After Corona. Ada 3 hal yang dia sampaikan di situ. Hal yang pertama, setelah Corona ini berlalu, karena segala sesuatu ada waktunya, Corona pun juga akan ada waktunya dia berlalu, maka gereja harus mulai mempertanyakan kembali hakikat ibadah itu seperti apa. Apakah harus dalam gedung? Karena ternyata sekarang sudah 3 minggu bukan Bapak Ibu tidak berkumpul di gereja. Artinya kalau gereja ingin supaya gedung ini tetap diisi oleh jemaat, maka gereja harus memikirkan model atau pola pelayanan yang lebih bisa menjawab apa jadi kebutuhan jemaat. Sehingga kalau mereka tidak hadir di gedung, mereka merasa kehilangan sesuatu. Hal kedua yang disinggung dalam pesan WA itu, gereja pun harus mulai meninjau ulang pemahaman dia tentang kesembuhan ilahi. Kenapa? Karena dalam kondisi saat ini, di mana diterapkan social distancing maupun physical distancing, orang tidak bisa lagi berkumpul bersama secara ramai-ramai. Akibatnya, gereja yang begitu mengeluk-elukan mengenai kesembuhan ilahi pun, mereka harus menahan diri dan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan itu. Maka orang bertanya, apa benar kesembuhan ilahi masih ada atau mujizat masih ada? Dan yang ketiga, dan itu terkait dengan pembacaan kita, adalah gereja harus bisa melihat kembali
pertanggungjawaban publik dia di depan masyarakat, khususnya ketika kita mengagung-agungkan kasih sebagai nilai-nilai dasar dalam kekristenan. Kenapa? Ya, ditulis dalam WA tersebut, ketika orang-orang itu membutuhkan masker, membutuhkan rapid test, di manakah gereja, di manakah orang Kristen? Sementara dicatat di situ, para pengusaha Buddha dan perkumpulan Buddha Cusi atau Cusi mendapat aplaus dari masyarakat karena mereka begitu ringan memberikan bantuan secara nyata bagi orang yang membutuhkan. Artinya saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bicara dalam tema kita, kasih yang sejati, maka kasih yang sejati itu bukan lagi sebuah khotbah di mimbar seperti kami, pendeta memberitakan firman seperti saat ini, tetapi sesuatu yang harus konkret, harus nyata di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Tidak kebetulan kalau kita membaca teks Alkitab ini, Lukas 6 ayat 37 hingga 42 ini diletakkan oleh penulis Injil Lukas di antara perintah kasihilah musuh dan ilustrasi atau penjelasan Yesus mengenai pohon dan buahnya. Keseluruhan konteks dari bacaan ini bercerita mengenai isi khotbah Yesus di bukit. Namun ketika hal menghakimi ini ditempatkan dalam kerangka kasihilah musuh dan juga pohon atau buahnya, maka kita harus memahami bahwa bacaan ini mau mengajak kita untuk melihat kembali bahwa yang namanya kasih sejati harus berbuah. Seperti pohon, kita tahu apa pohonnya dari buahnya. Maka kalau kita tahu apakah kekristenan adalah agama kasih, kita harus tahu juga dari buahnya. Apa itu buahnya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, hukum yang kedua. Dan hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan jiwamu. Saudara-saudari, dua hukum ini kalau kita ingin melihat buahnya dalam kehidupan sehari-hari, maka kira-kira buah seperti apa sih yang dimaksudkan dalam pembacaan firman Tuhan? Biasanya kita memahami mengasihi Tuhan identik dengan ibadah. Ya. Ibadah itu identik dengan hadir berkumpul bersama. Tentu dengan peristiwa atau himbauan atau larangan social distancing ini, maka konsep ibadah sebagai kumpulan bersama itu harus dipikirkan, ditinjau ulang. Kenapa? Apakah benar hakikat ibadah adalah perkumpulan atau kumpul bersama? Mari kita buka pembacaan Alkitab dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Di dalam bacaan ini Alkitab memberikan dan menjelaskan apa sih ibadah yang sejati. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahku yang sejati. Artinya apa? Ibadah sejati dalam pemahaman Alkitab bukan sekedar kita kumpul bersama, tetapi ada sikap mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan lewat perilaku tindak tanduk kita. Apa artinya kita duduk bersama dalam gedung atau di tempat ibadah, tetapi kita tidak senyum dengan tetangga atau dengan sesama kita? Kita masih menyimpan dendam sesuatu kepada sesama kita. Apa artinya? Ya, itu tidak ada arti. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-27, Alkitab memberikan contoh yang lebih konkret tentang apa itu ibadah yang murni. Yakobus 1:27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kesusahan apa yang terjadi saat ini? Ya, virus COVID-19 telah membawa banyak kecemasan dan kesusahan di dalam banyak orang. Baik orang yang sakit positif maupun yang pasien dalam pengawasan atau orang ODP, orang dalam pengawasan, semua cemas, semuanya khawatir. Oleh karena itu,
Sudahkah atau maukah kehadiran kita merupakan kehadiran yang bisa menguatkan orang-orang yang sedang susah dan sedang tertekan akibat COVID ini? Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, itu hal yang pertama. Bahwa kasih yang sejati, yaitu kasih kepada Allah yang biasanya kita pahami sebagai ibadah, perlu kita tinjau ulang bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan sekedar rutinitas atau ritual ibadah saja. Hal yang kedua adalah wujud konkret dari kasih kita kepada sesama. Apa itu wujud konkret dari kasih kita kepada sesama? Di dalam pembacaan Alkitab kita dalam Lukas pasal 6 tadi, di situ kita temukan bahwa wujud kasih kita kepada sesama adalah kasih yang luas, kasih yang tak terbatas, kasih agape, di mana kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita atau orang yang membenci kita. Itulah yang dimaksud dengan kasihilah musuh. Dan wujud yang lebih sederhana, yang lebih konkret dari mengasihi orang yang membenci kita, orang yang merupakan musuh kita, adalah kita harus mau dan belajar menahan diri untuk tidak menghakimi. Apa itu menghakimi? Menghakimi dari bahasa Yunani krino memiliki arti kemampuan untuk bisa memilah, membeda-bedakan antara yang benar dengan yang salah, antara apa yang merupakan fakta dengan apa yang menjadi asumsi. Sehingga ketika seorang katakan itu benar, benar itu betul-betul kebenaran yang objektif, kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar karena asumsi atau prasangka tertentu yang ia miliki. Nah, kenapa Alkitab katakan jangan kita menghakimi? Kenapa? Karena di dalam Matius 7 ayat 1 hingga kedua, Alkitab memberikan prinsip yang sangat jelas. Mari kita lihat bersama. Matius 7 ayat 1 hingga kedua, dikatakan begini. Janganlah kamu menghakimi. Kenapa? Yang pertama, supaya kamu tidak dihakimi. Rupanya, sikap kita menghakimi orang akan menjadi ukuran atau menjadi dampak di mana kita pun akan dihakimi. Dan yang kedua dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang, kamu pun akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu pun juga akan diukur. Singkatnya, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Yesus meminta kita untuk tidak menghakimi orang? Karena apa yang kita pikir secara subjektif benar, belum tentu itu benar. Apa yang kita kira iya, belum tentu itu tepat. Sehingga kita bisa saja salah di dalam menilai dan menghakimi orang lain. Sebab ketika ukuran itu dipakai untuk kita, belum tentu kita bisa menerapkan itu. Dalam contoh yang sederhana, kalau saya menunjuk dengan telunjuk seperti ini, bukankah pada saat bersamaan ada 3 jari yang menunjuk pada diri saya? Artinya apa? Apa yang saya tunjuk pada orang lain, sesungguhnya lebih banyak tuntutan yang harus dikerjakan oleh saya sendiri. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu maka Tuhan ingin agar kita tidak menghakimi secara sembarangan. Apakah boleh kita menghakimi? Bagaimana dengan para hakim yang bekerja dalam pemerintahan sebagai hakim? Apakah menghakimi tidak boleh? Ya, dalam bagian ini tentu ada perdebatan. Tapi kalau kita melihat dalam Yohanes 7 ayat 27, Yesus katakan begini, janganlah kamu menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Artinya apa? Menurut Yesus menghakimi itu boleh, ya. Tetapi jangan menurut apa yang nampak, apa yang subjektif, apa yang belum tentu benar. Tetapi hakimilah dengan adil, sesuai dengan apa yang kenyataan. Nah, tetapi ingat, ketika kita menghakimi orang, kita menuntut orang, maka ukuran itu akan dikenakan kepada kita. Dengan kata lain, sebelum kita menyebut atau menghakimi orang, kita harus bercermin diri. Sudahkah kita melakukan itu? Ketika kita berkata bahwa dia itu kurang beriman, sehingga ya, gara-gara COVID tidak mau datang ke gereja, misalnya, ya, maka bisakah ukuran yang sama kita kenakan pada kita dengan bertanya, apakah saya sudah sungguh beriman? Ketika doa dari seseorang itu tidak dijawab,
kita berkata, wah dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Bisakah kita membalik itu juga? Bahwa apakah kita adalah orang yang setia dalam berdoa? Selama kita tidak bisa dan tidak jujur melakukan ukuran yang sama menilai diri kita, maka janganlah kita menghakimi. Karena sesungguhnya kita sedang menghakimi dengan tidak adil. Bagaimana cara menghakimi yang benar? Yang pertama, motivasinya harus datang dari kasih kita yang tulus kepada orang itu, bukan untuk menindas dan menyusahkan dia. Yang kedua, caranya harus secara sopan, secara bertahap. Dan yang ketiga, tujuannya justru untuk membawa orang itu lebih baik. Tentu ini tidak mudah, saudara-saudari. Sehingga Alkitab berkata bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pembelajarannya akan sama dengan gurunya. Tidak semua orang bisa mampu menghakimi seperti guru walaupun dia murid, ya. Namun kalau dia sudah tamat, dia bisa seperti gurunya, namun tidak bisa melebihi gurunya. Saudara-saudari, dari pemahaman Alkitab itu, maka prinsip apa yang bisa kita tarik dalam konteks saat ini, di mana kita sudah masuk dalam masa Prapaskah yang pertama. Minggu ini adalah minggu yang terakhir, di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam peristiwa Kamis Putih, Jumat Agung, hingga perayaan Minggu Paskah. Ada 3 hal yang saya catat di sini yang bisa menjadi bahan refleksi buat kita. Yang pertama, apakah saudara-saudari dan saya sungguh-sungguh telah mewujudkan kasih itu sebagai sesuatu yang nyata berbuah dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, ataukah belum? Yesus Tuhan yang minggu-minggu ini kita rayakan, penderitaan dia, kesengsaraan dia, semua itu dia lakukan karena dia begitu mengasihi saudara-saudari dan saya. Dia tidak ingin ada satu orang pun di dunia ini yang binasa karena dosa, sehingga dia mau datang ke dunia. Dia mau lahir, menderita di kandang domba, dia sengsara di kayu salib hingga mati, hanya untuk mengangkat dan menyelamatkan kita. Yang kedua, maukah kita untuk tidak lagi memakai standar ukuran kita dalam menilai dan menghakimi orang lain? Maukah kita untuk lebih lagi mengasihi orang itu, tidak buru-buru cepat-cepat menghakimi dia? Ketika perdebatan apakah gereja itu tetap bisa berkumpul ataupun hanya online saja, maka muncul 2 kubu. Yang satu mengatakan kalau dia tidak datang ke gereja, dia kurang iman. Yang satu lagi mengatakan kalau dia paksa diri ke gereja, dia orang yang nekat, yang bodoh. Saudara-saudari, 2 pendapat ini haruslah kita redam. Kenapa? Karena Kristus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi datang untuk menyelamatkan. Dia tidak mencari dan menuduh orang-orang berdosa, tetapi dia datang untuk merangkul dan membasuh bersihkan dosa-dosa dari orang yang berdosa itu. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, dalam masa-masa ini, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk melihat kepada kasih Allah yang tulus, yang luar biasa lewat penderitaan Kristus. Sungguh dia melakukan itu karena kasih dia yang sejati. Maukah kita juga boleh berbelah rasa seperti Kristus yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Hari ini ada banyak yang stres, banyak yang tertekan. Maukah kita untuk tidak lagi menyebar berita atau pesan WA yang menebarkan ketakutan? Kirimlah pesan-pesan yang menguatkan, sehingga dunia yang sedang khawatir ini mendapat kekuatan dan penghiburan. Maukah kita juga untuk berbela rasa ketika ada saudara atau keluarga kita yang ternyata positif COVID-19? Jangan kita buru-buru untuk menghakimi dia, mengatakan dia begini dan begitu. Tapi maukah kita mendoakan dia, mendukung keluarganya dan seterusnya, sehingga mereka boleh sungguh merasakan kasih Tuhan sebagaimana kita telah merasakan kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Biarlah 3 perenungan ini
boleh kita bawa dalam refleksi dan saat teduh kita. Mari kita bersatu. Saudara-saudari yang ada di gedung gereja maupun juga saudara-saudari yang ada di rumah, sebagai respon kita, tanggapan kita atas firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan tadi, maka marilah kita semua berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, biarlah dengan mulut dan hati kita masing-masing kita boleh mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudara-saudari, tadi kita sudah mendengar suara Tuhan, maka kali ini atau saat ini Tuhan juga ingin mendengar suara kita. Baiklah, tidak hanya kami di gereja dari mimbar ini saja yang berdoa, tapi saudara-saudari yang di rumah juga disilakan untuk berdoa, menyerahkan beban pergumulan saudara-saudari kepada Tuhan, karena Allah hadir dalam Roh Kudusnya, tidak hanya di sini tapi juga di sana. Mari kita berdoa, dan doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang telah menyatakan kasih itu secara nyata lewat kehadiran-Mu di dunia ini. Sejak peristiwa Natal, Engkau sudah menderita, karena Engkau yang adalah Allah yang begitu mulia harus hadir di tempat yang begitu kotor dan hina. Ketika Engkau menjalani hidup di dunia ini dalam pelayanan, Engkau tidak memiliki kepala untuk meletakkan atau bantal untuk meletakkan kepala-Mu, Tuhan. Sungguh Tuhan, penderitaan itu Engkau jalani hingga hari ini, saat-saat ini, minggu-minggu ini. Kami seluruh gereja di seluruh dunia boleh mengingat rayakan kembali masa-masa penderitaan sengsara-Mu Kristus menjelang masa Engkau akan ditangkap dan disalibkan nanti. Sungguh Tuhan, semua itu boleh menolong kami agar kami boleh sadar sesungguhnya bahwa kami yang berdosa ini sesungguhnya tidak pantas menerima kasih dan kemurahan-Mu. Tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu baik, Engkau tetap memberikan cinta dan kasih-Mu yang tulus kepada kami. Engkau mencari orang yang berdosa bukan untuk dihakimi ya Tuhan, tetapi untuk diselamatkan. Engkau mencari orang yang sakit untuk disembuhkan ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa. Inilah kami, orang-orang yang sakit itu. Kami bersyukur boleh memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang telah dan selalu menyambut kami untuk dipulihkan, dikuatkan, dan dituntun terus dalam keikutsertaan kami sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah lewat firman Tuhan tadi kami boleh belajar mewujudkan kasih itu secara konkret, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kami, dengan suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kami dengan tetangga kami. Tuhan menolong kami agar tutur kata perilaku kami sungguh mencerminkan kasih itu. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami sirik, kami iri hati, kami cemburu dengan orang lain. Ampuni kami, atau bahkan mungkin kami masih menyimpan sesuatu amarah atau dendam terhadap yang lain. Tuhan, ampuni kami. Dalam masa-masa ini kami mohon Tuhan kasihani kami, basuh kami dengan darah. Dan biar Tuhan juga boleh menolong kami agar kami boleh menghilangkan sikap berprasangka buruk terhadap sesama, sikap menghakimi orang lain, mau menuduh orang akan sesuatu hal, lebih suka menyebarkan gosip daripada menyebarkan hal yang baik, lebih suka mendengar keburukan orang daripada membagikan kebahagiaan atau kehebatan orang lainnya. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah masa-masa ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh merendahkan diri kami, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu begitu hina untuk mengangkat kami yang berdosa ini menjadi dimuliakan dan diselamatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, khususnya kami yang ada di GPB Karis ini, boleh mau menghayati masa Prapaskah ini yang tinggal sesaat lagi. Kami akan memasuki perayaan Jumat Agung, perayaan Minggu Paskah. Tuhan, Engkau menolong kami. Walaupun secara fisik kami belum bisa berjumpa, belum bisa berkumpul sebagai jemaat, tetapi kami berdoa, biarlah kami boleh tetap berkumpul, bersehati di dalam roh, di mana kami boleh berkumpul dalam ibadah-ibadah, jam-jam ibadah yang telah ditentukan, walaupun lewat ibadah yang online. Tapi kami boleh bersepakat bersatu hati,
mendoakan gereja kami, mendoakan bangsa ini, dan juga mendoakan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Dan Tuhan juga boleh memberkati. Biarlah masa-masa ini juga menjadi masa yang indah. Kami membangun kembali persekutuan yang lebih intim di dalam rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami boleh menjadi gereja-gereja kecil yang kokoh kuat untuk menjadi kesaksian, menjadi terang dunia di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan buat gembala kami, Bapak Pendeta Maksar Kapo sebagai KMJ. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam menjalankan tugas tanggung jawab bersama dengan istri dan seluruh anak-anak. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Juga PHMJ dan seluruh penatua diaken, para presbiter, Tuhan juga menolong memberkati. Kami sungguh berdoa, biarlah kekompakan, kesehatan, kebersamaan itu semakin kokoh, semakin solid terbangun dalam kemajelisan di GPB Karis Pulau Gebang ini. Kami juga mohon berkat Tuhan buat komisi-komisi yang ada, komisi juga panitia-panitia yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati. Juga seluruh kami yang terlibat dalam ibadah di pagi ini sebagai organis, sebagai pro kantor. Tuhan memberkati kami. Juga untuk Bapak Koster dan keluarga, juga seluruh staf di tata usaha, driver gereja juga Tuhan memberkati, melindungi kami semua Tuhan dari wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Lindungi kami, juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Bapak, kami juga menyerahkan bagi orang-orang yang bergumul dengan sakit penderitaan di jemaat kami, di gereja kami, maupun juga yang ada di luar jemaat kami, di rumah-rumah sakit dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Tuhan Engkau hiburkan mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu. Dan biarlah kehadiran kami, kehadiran gereja-Mu, kehadiran umat-Mu juga boleh menjadi saluran berkat, saluran kasih Tuhan kepada siapapun yang mereka jumpai dan hadapi dalam pelawatan di rumah sakit maupun perkunjungan orang sakit di rumah tangga masing-masing. Bapak, kami berdoa dan menyerahkan khususnya dalam wabah COVID-19 ini. Ada banyak keluarga yang berduka karena ditinggal orang yang dikasihi. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, sehingga mereka boleh mendapat pertolongan, penghiburan sejati daripada Allah sendiri. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang masih bergumul dalam perawatan di rumah sakit karena pandemi ini Tuhan. Engkau boleh memberkati segala bentuk upaya dikerjakan oleh tenaga medis, para dokter, perawat, dan lain sebagainya. Sehingga lewat kuasa Allah, mujizat itu nyata dan mereka boleh disembuhkan secara ajaib ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan di seluruh penjuru dunia yang kini sedang berjuang untuk mencari antivirus untuk menjadi vaksin buat penyakit ini. Tuhan berikan hikmat kemampuan sehingga biar oleh kasih Tuhan antivirus atau vaksinnya boleh ditemukan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Jokowi untuk pembatasan sosial, pembatasan jarak, biarlah itu ditaati oleh rakyat sehingga kami boleh menjaga diri kami, menjaga orang-orang sekitar kami dari paparan atau dari penyebaran virus ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan bagi orang-orang yang menderita juga karena bencana alam di mana saja mereka berada. Tuhan Engkau kuatkan juga dan hiburkan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih program pelayanan dari gereja-gereja di seluruh dunia termasuk gereja kami untuk perayaan Paskah. Tuhan Engkau menolong dan menyertai. Perayaan Paskah di tingkat nasional, di tingkat mupel dan di mana saja Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir, yang ada di rumah tangga masing-masing, yang saat ini sedang tertunduk, yang sedang berdoa secara pribadi maupun bersama keluarganya masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dari jemaat-Mu yang saat ini menaikkan doanya masing-masing secara pribadi. Itulah ya Tuhan doa dari umat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami semua dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan sukacita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur, persembahan penunjang program, dan perpuluhan pada amplop atau kotak atau ditransfer ke Bank DKI atas nama GPIB Karis. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati persembahan kita. Sebelum persembahan diberikan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 288 bait 1. Kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dipersilakan duduk. Saudara-saudari yang di gereja dan yang juga di rumah, kami undang untuk berdiri kembali.
Ibadah ritual kebaktian minggu pagi dan sore secara online pada saat ini sesaat lagi akan selesai. Namun ibadah aktual, ibadah yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah ibadah ini selesai. Oleh karena itu, kembalilah dalam aktualitas hidupmu sehari-hari dan lakukanlah prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengar dan renungkan tersebut. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudari yang di gereja maupun di rumah, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Saudara-saudari di rumah disilakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.